Gitu nggak bisa. Udah, ancam sih. Udah kalau udah bayar saya nggak apa-apa deh. Karena sudah bayar kan, kalau kita lagi udah nggak apa-apa deh. Tapi emang beda. Inilah bedanya orang punya ilmu sama nggak punya ilmu. Jadi pertama anak saya semangat berenang. Kenapa? Tanya. Senang bang? Senang. Kakaknya baik. Kakaknya api. Udah jadi apa? Cipok aja. Ah udah kan ya. Pertemuan kedua saya nggak bisa nganterin. Anak sibuk lah, nggak bisa nganterin. Pertemuan keempat saya nganterin. Ternyata anak saya bisa dia. Kok bisa ya? Itulah makanya bedanya orang punya ilmu sama nggak punya ilmu. Jadi buat mereka itu yang penting tuh anak senang dulu. Begitu anak senang dia akan sungguh-sungguh. Begitu dia akan sungguh-sungguh teknik apapun jadi. 8 pertemuan anak saya kolam renang tetap gini-gini sama saya baru sekali trauma. Itulah dari situ saya berpikir, oh ya itulah bedanya sarjana kepelatihan olahraga dengan sarjana psikologi yang ngajarin renang. Apa yang kita sampaikan kepada ibu semua, bapak semua? Ilmunya begitu, pertama pasti nggak bisa. Yang pertama, supaya dia bisa. Yang kedua itu adalah bisa, tapi nggak sesuai standar. Dari 1 ke 2, ini yang paling keyboard, paling mesti guru tuh, kayaknya kan keluar energi paling banyak. Kenapa? Karena dari sini sampai di sini, ini anak mesti suka. Karena prosesnya menyakitkan. Nggak enak nih prosesnya. Sama seperti berenang pagi. Kenapa anak saya suka berenang? Karena proses yang menyakitkan itu dibikin enak. Contoh, dia takut lihat air kan, apalagi udah pernah dicemplungin bapaknya. Untung dia nggak ngasih bapak kejam ya. Jadi cara pertama si pelatih itu, karena saya kan 2-3 orang sudah semua. Itu mah diajak ngobrol, masukin kakinya, kemudian dia masukin sebuah dadanya, ke badan dia, baru dia dorong, gitu, keliling, habis itu mulai palanya lu bisa, sudah dingin, ayo udah bisa bang, lepasin lampunya, udah bisa bangnya, baru datang. Apakah dia bisa? Bisa, tapi apakah sesuai standar? Belum. Kan namanya bisa berenang itu kalau standar ya, adalah dia bisa ngambang, kemudian benar tekniknya, benar, terus dia bisa jarak sekian, minimal sekian, itu namanya yang ketiga. Bisa sesuai standar. Ini yang ketiga, bisa sesuai standar. Nah, kadang-kadang nih, mohon maaf ya, kita sebagai guru dan juga tadi saya tuh sebagai orang tua yang mengajar renang, pengennya langsung 3. Pengennya langsung 3. Iya, kan kita pikir, kita kadang-kadang berpikir bahwa orang lain itu seperti kita. Benar nggak Bu Pak? Benar kan? Orang lain itu berpikir seperti kita. Karena kita dulu bisa dengan cara itu, maka kita berpikir, ya insya Allah orang itu pun bisa dengan cara itu. Masalahnya tiap orang itu unik dan tiap orang itu mungkin punya zamannya masing-masing. Contoh Bapak Ibu semua, di zaman saya presentasinya pakai OHP. Ada yang ngalamin OHP? Ada kan? Nulis OHP itu kan pakai kertas itu kan? Jadi pasti setiap kelompok ada tim penulis indah. Pasti ada kelompok. Kenapa? Karena kalau tulisannya nggak bisa dibaca, presentasinya bubar. Benar nggak Bu? Pak, benar kan? Sekarang itu nggak tahu. Dan sekarang anak di kan saya masih ada kan anak yang usia 20, 21, 17 kan. Kalau orang ngomong di depan, dia akan main HP di belakang. Benar nggak Bu? Ya. Kalau orang presentasi cuma gini doang, dia akan nggak ngeliatin. Saya ubah apa? Presentasinya ke kelompok kecil dan presentasinya dari HP masing-masing. Dan kemudian setiap presentasi dia mesti nulis. Kenapa? Menyesuaikan dengan kondisi. Begitu saya coba eksperimen, berhasil. Terus
Saya tanya sama masing-masing, kamu lebih suka cara ini apa cara ini? Cara ini Pak, kenapa? Berarti oke. Apa yang saya maksud? Disinilah kira-kira guru mesti bereksperimen, mesti kreatif, mesti mencari dan menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Kenapa? Karena dari tidak bisa ke bisa, tapi nggak sesuai standar, itu yang paling berat. Kenapa? Contoh, saya punya anak kelas 1 SD dunia. Yang kedua itu pas lagi pandemi, online semua kan? Dia tak mau online. Apa yang terjadi? Selama 6 bulan berantem mulu sama orang tuanya. Kak, udah waktunya belajar. Lihat dong laptopnya. Cepet dong. Hari pertama tahan bagi orang tua. Hari kedua masih tahan. Hari ketiga, kok gini sih? Nah, mulai prepare. 3 bulan begitu terus. Udah gak bisa baca, kagak bisa ngitung. Bulan SD Quran ya. Hafalan Quran bertambah-tambah. Lalu saya gimana ceritanya? Sampai akhirnya saya bermusyawarah bersama istri saya. Udah, kita tarik ke SD. Ditarik sampai saya ngomong sama, kebetulan itu SD sama dengan SD abangnya. Dan guru dan kepala sekolah saya punya hubungan baik. Saya datang ke kepala sekolahnya sama dia. Pak, boleh nggak cuti sekolah? Nggak boleh waktu kan? Ya udah Pak, keluar Pak. Oh, kenapa keluar? Sampai pas oke. Bapak tahu ada beberapa orang tamu masuk sekolah ini karena rekomendasi Bapak. Jadi iya benar. Saya itu rekomendasikan sekolah itu karena kan saya tahu sekolah itu bagus ya. Anak saya juga yang pertama bagus. Kan itu rekomendasi kan. Masuk sekolahnya aja. Udah saya itu rekomendasi, saya juga narik anak saya. Gimana? Saya kata Mas, beban hati saya Pak. Saya bilang enggak, bukan itu. Anak saya ini punya apa ya? Keterbatasan dan punya kelebihan. Dan nggak bisa saya minta sekolah ngikutin anak saya. Oleh karena itu saya kalah. Saya tarik dulu, nanti kalau ini saya masuk lagi. Saya tarik selama setahun. Saya masukin homeschooling. Di homeschooling itu ketemu guru yang peer tuh bisa baca, bisa nulis. Saya terus tawarin lagi ke anaknya, mau sekolah di sekolah abang nggak? Coba deh, coba. Saya datang lagi gurunya. Mau sekolah nih Pak. Dan gurunya mengerti. Oh ini hebat gurunya. Mengerti. Oke Pak. Saya bilang turunin sekelas. Saya tulis tahun. Saya tulis tahun. Dia harus kelas 4 kelas 3. Memang dari situ belajar ya. Kalau anak SD bagusnya dilebihin umurnya. Saya tahu teorinya sih, tapi prakteknya kadang-kadang suka apa gitu. Tapi setelah kalian sendiri, ya saya hanya mendukung lah. Kalau ada anak SD menurut saya lebih umurnya. Jadi kalau mulai Juli, usahakan anak itu yang diterima maksimal yang lahir di Juli. Karena buat anak SD beda 9 itu namanya besar. Anak saya lahirnya Agustus, akhir Agustus. Tapi ibu boleh konsultasi ke sekolah-sekolah ya. Cuman kalau pengalaman saya lebih baik dia lebih telat dibandingkan dia maju sedikit. Pengalaman ada para guru udah lebih sedikit bener juga ya. Ngalamin kan? Terutama ada nggak guru kelas 1 SD? Nah, ngalamin juga kan? Tahu nggak kenapa guru kelas 1 SD biasanya tua-tua? Apa? Karena sabar dan pengalaman. Yang paling berat tuh kelas 1 sama kelas 6. Paling berat tuh kelas SD ya. Paling berat. Yang kelas 1 tuh karena mengkondisikan supaya anak mau sekolah. Kelas 6 tuh mengkondisikan anak pindah sekolah. Paling berat itu. Nah, kembali ke laptop. Nah, yang paling berat ini dan tidak bisa bisa tidak sesuai standar. Jadi bukan sesuai standar, bisa tapi tidak sesuai standar. Contoh, ini Budi, ini Bud, bisa nggak? Bisa Bu, tapi tak sesuai standar. 1 tambah 1 sama dengan berapa ya? 1 lagi ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi mungkin tak sesuai. Nah, disinilah kita perlu kebijakan para guru untuk melihat, untuk ngecek di kelas kita itu mana yang nggak bisa, mana yang bisa nggak sesuai standar, baru dibikin bisa sesuai standar.
Jadi Merdeka Belajar itu pada dasarnya prinsipnya ini kalau versi saya ya, saya bukan dari Makassar soalnya jadi nggak dia otaknya, tapi versi saya ini kan ngikutin di luar negeri ya, di Finlandia, di Swiss segala macamnya, kemudian ngikutin pembelajaran di kampus. Inti dari pembelajaran itu adalah anak itu harus ngerti minat bakatnya, betul kan? Dan kemudian setelah dia ngerti minat bakatnya, dia harus sungguh-sungguh, betul kan? Persoalannya, ketika kita jadi guru, tak ada yang mengajarkan kita di kampus bagaimana mengecek minat bakat siswa, betul kan? Dan tak ada yang ngajarin cara mengcoaching siswa supaya jadi sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada nggak? Mungkin ada, banyak kan nggak ada. Dan yang paling penting dari tidak bisa ke bisa standar, bisa ke standar.